Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Sende Aulia dengan NIM 230355124 dari Prodi Pendidikan Kimia. Saya dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Membangun Aplikasi Sederhana yang menerapkan prinsip-prinsip pemrograman modular yang baik dalam masalah nyata. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pemrograman modular. Pemrograman modular adalah membagi program ke dalam modul-modul yang lebih kecil lagi dan saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga dapat menghindari penulisan teks program yang sama berkali-kali dan juga memudahkan dalam melakukan pelacakan kesalahan dalam program yang sedang kita buat. Modul pada bahasa C++ dikenal dengan nama fungsi atau function. Bahasa terdiri dari fungsi-fungsi, baik yang langsung dideklarasikan dalam program ataupun dipisah di dalam header file. Fungsi yang selalu ada pada program C++ adalah fungsi main. Pemrograman modular memiliki keuntungan dan kelemahan. Keuntungan pemrograman modular adalah yang pertama, program lebih pendek, yang kedua, mudah dibaca dan dimengerti, yang ketiga, mudah didokumentasi, yang keempat, mengurangi kesalahan dan mudah mencari kesalahan, yang kelima, kesalahan yang terjadi bersifat lokal. Selain keuntungan, pemrograman modular memiliki kelemahan. Yang pertama, terdapat kesulitan dalam implementasi karena tidak adanya formulasi khusus yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam membuat algoritma dan program. Yang kedua, diharuskan untuk banyak berlatih agar dapat menguasai pemrograman fungsi dalam pemrograman modular. Pengertian fungsi. Fungsi merupakan sebuah kumpulan instruksi atau perintah atau program yang kemudian dikelompokkan menjadi satu. Fungsi terletak terpisah dari program yang menggunakan fungsi tersebut. Memiliki nama yang unik yang digunakan untuk mengerjakan satu tujuan tertentu. Dalam pemrograman fungsi memiliki nilai kembalian. Kelebihan dari fungsi yang pertama, kode program menjadi lebih pendek, mudah dibaca dan dipahami. Yang kedua, program yang dibuat dapat dikerjakan oleh beberapa orang, sehingga program dapat selesai lebih cepat dan memudahkan koordinasi. Yang ketiga, menggunakan alur dan logika yang sederhana, sehingga mudah mencari kesalahan pada program. Yang keempat, kesalahan pada kode program dapat dialokasikan menjadi satu modul. Yang kelima, dapat melakukan modifikasi program pada suatu modul tertentu, sehingga tidak akan mengganggu program secara keseluruhan atau program utama. Yang keenam, memudahkan dalam dokumentasi. Rancangan pembuatan fungsi. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat sebuah fungsi sebagai berikut. Yang pertama, memiliki data yang akan dijadikan sebagai inputan. Yang kedua, mengetahui informasi apa yang akan diberikan oleh fungsi yang dibuat pemanggilnya. Yang ketiga, mengetahui algoritma yang akan digunakan untuk mengolah data menjadi sebuah informasi. Fungsi void. Yang pertama, fungsi void dalam pemrograman sering juga disebut dengan prosedur. Yang kedua, fungsi void tidak dapat mengembalikan nilai keluaran. Yang ketiga, tidak dapat langsung ditampilkan hasilnya. Yang keempat, tidak memiliki nilai kembalian. Yang kelima, keyword void akan dapat digunakan jika fungsi tersebut tidak memiliki parameter apapun. Selain fungsi void, terdapat juga fungsi non-void. Fungsi non-void dapat disebut juga dengan function. Fungsi non-void dapat mengembalikan nilai keluaran yang berasal dari proses fungsi tersebut. Ciri dari fungsi non-void adalah, pada fungsi non-void terdapat keyword return. Terdapat tipe data yang mengawali deklarasi fungsi. Tidak terdapat keyword void. Memiliki nilai kembalian. Fungsi non-void hasilnya dapat langsung ditampilkan. Berikut struktur dasar dari fungsi dalam pemrograman. Static type, data kembalian nama fungsi, buka kurung tutup kurung, kurung kurawa, garis 2 miring, statement atau kode fungsi, kurung kurawa. Pada program tersebut, static dapat diartikan sebagai tindakan dalam membuat fungsi yang dapat dipanggil tanpa membuat instansiasi objek. Tipe data kembalian merupakan tipe data dari sebuah nilai yang akan dikembalikan saat fungsi dieksekusi. Nama fungsi, buka kurung tutup kurung, merupakan nama dari fungsinya yang ditulis dengan huruf kecil pada awal nama. Berikut contoh fungsi. Skenario program dan konstruksi program. Yang pertama, ketika program dijalankan akan ditampilkan judul dari program, lalu user diminta menekan enter untuk melanjutkan program. Yang kedua, menu pilihan ditampilkan terdiri dari entry identitas mahasiswa, entry nilai mahasiswa, lihat daftar mahasiswa, lihat daftar nilai, cari mahasiswa tertentu, lihat para juara, lihat rekapitulasi nilai, keluar dari program. Yang ketiga, pada pilihan 1, yaitu entry identitas mahasiswa, user diminta entry atau memasukkan data identitas mahasiswa. Keempat, pilihan nomor 2, entry nilai mahasiswa. Program akan melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah data mahasiswa telah di-entry. Jika data identitas mahasiswa telah ada, maka user diminta mengentrikan komponen nilai MIT, UAS, tugas, dan kuis.
Yang kelima, pilihan nomor 3, lihat daftar mahasiswa. Program akan melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah data mahasiswa telah dientry. Jika data identitas mahasiswa telah ada, maka akan ditampilkan daftar mahasiswa. Yang keenam, pilihan nomor 4, lihat daftar nilai. Program akan melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah data mahasiswa dan nilai sudah ada. Jika data sudah ada, maka program akan menampilkan daftar yang diminta. Yang ketujuh, pilihan nomor 5, cari mahasiswa tertentu. Program akan melakukan pengecekan data terlebih dahulu. Jika data sudah ada, maka pencarian data mahasiswa tertentu dilakukan. Yang kedelapan, pilihan nomor 6, lihat para juara. Program akan melakukan pengecekan data terlebih dahulu. Jika data sudah ada, maka program akan mengurutkan data mahasiswa berdasarkan nilai akhir lalu menampilkan daftar para juara. Yang kesembilan, pilihan nomor 7, lihat rekapitulasi nilai. Program akan melakukan pengecekan data terlebih dahulu. Jika data sudah ada, maka program akan melakukan perhitungan mengenai menghitung rata-rata nilai MIT, menghitung rata-rata nilai UAS, menghitung rata-rata nilai tugas, menghitung rata-rata nilai kuis, menghitung rata-rata nilai akhir, merekap nilai huruf yang diperoleh mahasiswa, kemudian menampilkan informasi yang diminta. Ke-10, pilihan nomor 0, keluar dari program. Yang ke-11, jika user memasukkan nomor selain nomor pilihan yang sah, maka program akan memberikan informasi bahwa nomor pilihan tidak tersedia dan program akan kembali ke menu pilihan. Analisis kebutuhan program. Kebutuhan struktur data. Struktur data yang akan digunakan adalah struktur of struct seperti didefinisikan pada latihan sebelumnya. Lihat kembali struktur yang digunakan. Struktur yang pertama, tipe def struct mahasiswa, kurung kurawa, garis 2 miring deklarasi. Tipe data bentukan bertipe struktur. Karena nama, garis 2 miring panjang nama mahasiswa ada 30 karakter, karnim, garis 2 miring panjang nim mahasiswa ada 5 karakter, kurung kurawa mahasiswa, titik 2, garis 2 miring nama tipe bentukan adalah mahasiswa. Struktur yang kedua, tipe def struct nilai, double mid, titik koma, double uas, titik koma, double tugas, titik koma, double quiz, titik koma, double n akhir, titik koma, garis 2 miring dihitung dengan fungsi hitung akhir, buka kurung, tutup kurung, karena n huruf, titik koma, garis 2 miring diisi melalui pemanggilan fungsi konversi huruf, buka kurung, tutup kurung, kurung kurawa, nilai, titik koma. Sedangkan struk yang ketiga berisi struk ke-1 dan kedua. Garis 2 miring kedua tipe mahasiswa dan nilai digunakan untuk tipe bentukan baru. Garis 2 miring suatu set of struk atau struk di dalam struk, sehingga garis 2 miring struk yang baru memiliki seluruh data baik identitas maupun garis 2 miring nilai-nilai mahasiswa sebagai berikut. Tipe def struk data mahasiswa, kurung kurawa, mahasiswa, titik koma, nilai, titik koma, kurung kurawa, data mahasiswa, titik 2. Kebutuhan konstata. Konstata yang dibutuhkan meliputi konstata yang menyatakan banyaknya elemen array atau representasi banyak mahasiswa dan konstata untuk besar bobot komponen nilai berikut. Pagar define N3 garis 2 miring banyaknya mahasiswa. Pagar define mid 0,25 persentase nilai mid adalah 25%. Pagar define uas 0,30 garis 2 miring persentase nilai uas adalah 30%. Garis 2 miring define tugas 0,30 garis 2 miring persentase nilai tugas adalah 30%. Pagar define quiz 0,15 garis 2 miring persentase nilai kuis adalah 15%. Kebutuhan variabel global. Satu buah variabel global yang menyatakan variabel array of struct bertipe data mahasiswa, titik 2 data mahasiswa, data mix, titik 2 banyak mahasiswa adalah 0 orang. Kebutuhan fungsi yang dibutuhkan sesuai konstruksi program yang dirancang terdiri dari void judul, void menu, void baca mahasiswa, void baca nilai, void daftar mahasiswa, void info mahasiswa, void daftar nilai, void info nilai, double hitung akhir, double M, double U, double T, double key. Konversi huruf, void cari mahasiswa yang dicari data, void lihat juara, void urutkan, void rekap nilai, void rekap mid, void rekap uas, void rekap tugas, void rekap kuis, void rekap akhir, void rekap huruf. Berikut adalah contoh hasil eksekusi program project yang menggunakan aplikasi C++. Dapat kita lihat dalam langkah-langkah analisis yang kita lakukan tadi, ini adalah hasilnya. Dari yang sudah saya baca tadi, dapat disimpulkan bahwa pemrograman modular merupakan metode pemakaian yang sangat mudah digunakan untuk bahasa C++. Pemrograman modular adalah membagi program ke dalam modul-modul yang lebih kecil lagi dan saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya.
Sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.